Episode 1616-1620. Bab 1616, hari ini akan berubah. Hah, napas Cucuyan tercekat di tenggorokannya saat dia mengingat kembali rasa takut yang dia rasakan saat pertama kali bergabung dengan sekte tersebut. Menyalin sutra hati beku jelas bukan kenangan yang baik baginya. Dia mendekati Yan Suehen dan duduk di sampingnya. Dia berkata pelan, "Aku tahu kalau Tuan sudah lama memikirkanmu. Aku mengatakan hal-hal itu karena mempertimbangkanmu. Apakah itu hal yang seharusnya kau katakan agar membuatku merasa lebih baik?" Yan Suehen menjawab sambil menatapnya. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia merasa tidak berdaya. Dulu, dia bisa saja menggunakan gengsinya sebagai guru Cuyan untuk menekan dan mendisiplinkannya. Namun, sekarang, dia merasa sangat aneh. Dia merasa bersalah terhadap Cuyan, dan di masa depan, Cucuyan akan menikah terlebih dahulu di masa depan. Dia, gurunya, bisa saja memanjakan Cuyan sebagai istri berikutnya. Apa macam itu? Seluruh tubuh Yan Suehen bergetar. Wajahnya memerah sesaat. Apa yang sedang kamu pikirkan? Bagaimana mungkin aku bisa menjalin hubungan lebih jauh dengan pria itu? Dia tidak tahu apakah dia kesal pada Zuan atau pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan dingin, 100 kali. Lebih baik aku tidak melihat satu kali pun. Setelah itu, dia tidak memberi Cucuyan kesempatan untuk mengamuk dan berbalik untuk pergi. Cucuyan ditinggalkan sendirian dan dalam kesulitan. Dulu aku selalu minta Snow untuk tidak bergosip. Sekarang, mengapa aku sendiri tidak lupa untuk tidak melakukannya? Sementara itu, kelompok Zuan sedang menikmati teh dan beristirahat di istana bimbingan. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Dia mendongak dan melihat seorang pria parubaya turun ke alun-alun di depan istana, sebelum berjalan menuju kelompok Zuan dengan langkah mantap dan stabil. Baca cerita terbaru di novel.com. Tidak peduli seberapa narsisnya Zuan, dia harus mengakui bahwa dengan gaya dan sikap pria ini, dia pasti akan mencuri hati banyak petualang wanita. Ada beberapa helai rambut putih di rambutnya, tetapi itu tidak membuatnya tampak tua. Sebaliknya, ia hanya memberikan aura dewasa dan anggun. Terlihat jelas dari semua murid wanita muda yang memegang dada mereka dan tersipu, seolah-olah mereka akan pingsan. Pria ini sangat tampan, dia hampir setara denganku. Tuan-tuan datang dari jauh. Maafkan Daois malang ini karena tidak menemuimu dan bersikap sopan dalam memperlakukanmu, kata Wang Wuxi sambil mengulurkan tangannya ke arah Zhang Zijiang. Baju zirahnya adalah yang paling berkilau di antara kelompok itu, dan berlatihnya tampaknya yang tertinggi. Oleh karena itu, Wang Wuxi secara refleks mengira bahwa dialah pemimpin mereka. Wakil Jenderal Divisi Pengawalan Bersenjata Zhang Zijiang memberi salam kepada guru negara. Zhang Zijiang menjawab, merasa sedikit malu. Dia segera memperkenalkan Zuan, sambil berkata, "Ini Markis Sirzu, Jenderal Divisi Pengawalan Bersenjata. Dia adalah pemimpin kami." Wang Wuxi sedikit tercengang. Dia menatap Zuan dengan sedikit terkejut. Apakah dia benar-benar membuat kesalahan dalam penilaian? Orang ini tidak memiliki sedikit pun aura yang keluar darinya, dan dia tampak seperti anak laki-laki kecil yang cantik. Siapakah yang mengira bahwa dialah yang bertanggung jawab? Jadi, itu Tuan Su. Seperti yang diharapkan, Anda masih muda dan luar biasa, layak dikagumi. Wang Wuxi berkomentar, dia telah mengalami banyak hal, jadi dia tidak menunjukkan rasa gugup dan secara alami bertukar sapa dengan Zuan. Tidak ada jejak yang dihindari di wajahnya. Iklan oleh Pub Future, guru negara terlalu sopan, kata Zuan, membalas dendam atas hal itu. Kali ini aku datang atas perintah yang mulia untuk memperbaiki istana di gunung Violet. Dia menerbitkan dekret kekaisaran dan membacanya setelahnya. Tentu saja, dia tidak terlalu keras kepala sehingga ingin guru negara menimpali saat membacanya. Untungnya, Wang Wuxi masih bersikap hormat selama seluruh proses, jadi mereka masih jujur. Terima kasih banyak atas kebaikan hati yang mulia, kata Wang Wuxi ke arah ibu kota. Zuan merasa kagum. Kakak laki-laki tampan ini benar-benar luar biasa. Dia bahkan mampu memuji dengan cara yang luar biasa. Dia berpikir, Zhang Zijiang masih harus banyak belajar. Ada banyak murid dari berbagai sekte di luar sana. Mereka penasaran untuk mengetahui tokoh penting seperti apa yang dapat membuat Wang Wuxi menyapa mereka secara pribadi. Lagi pula, ada pemimpin sekte di antara tamu-tamu sebelumnya, tetapi dia tidak pernah keluar untuk menyambut mereka.
Akan tetapi, ketika mereka melihat bahwa itu hanyalah seorang pemuda, mereka kecewa. Terlebih lagi ketika mereka melihat bahwa pemuda itu benar-benar biasa saja. Selain sedikit lebih tinggi dan lebih tampan dari rata-rata, dan tampak seperti memiliki banyak uang, dia tampaknya tidak memiliki hal lain yang menarik baginya. Tidak ada sedikit pun fluktuasi yang terpancar darinya, dia jelas hanya orang biasa. Tentu saja, itulah yang dipikirkan para pria. Mata beberapa petualang wanita berbinar-binar. Lihat, ada kakak laki-laki yang sangat tampan di sana. Tapi dia terlihat agak rapuh. Apa yang kau mengerti? Dia jauh lebih baik daripada orang-orang berotot itu. Aku benar-benar ingin memeluknya. Para pembudidaya laki-laki semuanya kebingungan. Anda telah berhasil menipu para petualang pria di sekitar Anda dengan plus 444 plus 444 plus 444. Zuan merasa tidak berdaya saat menghadapi badai poin rage. Para wanita menyukai pria tampan, apa salahku? Dia melihat ke arah murid-murid di luar, lalu berkata kepada Wang Wuxi untuk menguji suasana. Gunung Guru Negara tampaknya cukup ramai. Wang Wuxi tersenyum dan berkata, 9 sekte mengadakan kompetisi besar yang diadakan setiap 10 tahun. Memang ada lebih banyak orang dari biasanya. Persaingan antar sekte Tao. Kalau begitu, memperbaiki kuil kita mungkin akan sedikit merepotkan, kata Zuan sambil berpikir dalam hati, orang ini tidak menyembunyikan apapun dariku. Apakah karena dia memiliki hati nurani yang bersih atau karena dia yakin dengan dukungannya? Tidak akan ada masalah. Persaingan antar sekte besar sebagian besar akan dilakukan di Golden Peak. Kalian dapat melanjutkan perbaikan di tempat lain seperti biasa. Setelah perbaikan hampir selesai, persaingan juga akan segera selesai. Pada saat itu, sisa Golden Peak dapat diperbaiki, jawab Wang Wuxi. Iklan oleh Pub Future. Bolehkah saya bertanya berapa lama kompetisi ini akan berlangsung? Tanya Zuan. Kurang lebih setengah tahun, kurasa. Jangka waktu pastinya sulit untuk dikatakan, karena akan tergantung pada hasil pertempuran terakhir, Wang Wuxi terkekeh. Mengingat Tuan Zhu sangat tertarik dengan kompetisi ini, mengapa tidak hadir sebagai tamu dan menjadi juri pertarungan? Akan ada Master Sekte dan Tetua yang hadir sebagai delegasi tanpa hak suara. Demi keadilan, aku bahkan secara khusus mengundang beberapa senior yang berbudi luhur dan bergengsi dari dunia prajurit untuk menjadi saksi. Awalnya Zuan tidak begitu tertarik. Ia hendak menolak ketika tiba-tiba teringat sesuatu, lalu akhirnya setuju. Baiklah, aku harus merepotkan guru negara untuk itu. Ia berpikir dalam hati bahwa berdasarkan pernyataan guru negara sebelumnya, pria itu tampaknya tidak ingin divisi pengawalan bersenjata datang ke Golden Peak. Kalau begitu, ia hanya perlu melihat sendiri apakah ada rahasia yang tersembunyi di sana. Wang Wuxi terdiam. Ia hanya mengajukan tawaran itu karena kesopanan. Bagaimana ia bisa tahu bahwa orang ini akan menyetujuinya begitu saja? Lagi pula, semua juri tamu lainnya adalah tokoh-tokoh yang sangat terkenal dari dunia pendekar. Jika mereka bukan pemimpin sekte, mereka adalah tetua yang sangat berpengalaman. Bahkan yang terlemah di antara mereka berada di peringkat master, dengan banyak grandmaster di antara mereka. Dari mana orang seperti kamu yang tidak memiliki kultivasi mendapatkan keberanian untuk duduk bersama mereka? Namun, karena Wang Wuxi sudah mengucapkan kata-kata itu, dia tidak bisa menariknya kembali. Dia berkata sambil mengangguk, begitu kompetisi dimulai, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu Tuan Zhu. Untuk saat ini, kalian semua harus beristirahat dulu. Jika ada yang kalian butuhkan, kalian dapat menghubungi murid-murid sekte. Taois malam ini memiliki sesuatu untuk diurus, jadi aku akan pergi untuk saat ini. Zuan menjawab, guru negara harus melakukan apa yang perlu dia lakukan terlebih dahulu. Ketika Wang Wuxi pergi, seorang murid sekte Matahari Sejati segera datang untuk mengantar mereka ke kediaman mereka. Orang-orang di sekitar mulai berdiskusi satu sama lain. Jadi ini seorang bangsawan dari istana, dan dia bahkan bisa menjadi jenderal. Aku merasa seolah-olah murid sembarangan dari sekte kita akan lebih baik darinya. Dari klan mana anak yang suka bersenang-senang ini berasal? Pengadilan memiliki orang yang biasa-biasa saja di posisi yang begitu tinggi. Itu benar-benar membuat orang merasa pahit dan benci. Mungkin dia seorang pangeran dan membawa artefak ajaib untuk menyembunyikan auranya. Wajar saja kalau kamu tidak bisa mengetahuinya, seorang kultivator wanita tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. Setidaknya dia tampan, oke.
Apakah kamu masih bermimpi menjadi istri seorang raja? Teruslah bermimpi. Semua pangeran di dunia ini terkenal, dan tidak ada satupun yang mirip dengannya. Selain itu, dia mengatakan bahwa marganya adalah Su, bukan Zhao. Selain fakta bahwa pemimpinnya hanya berwajah cantik, bahkan melatih wakil jenderal di sebelahnya tidak begitu bagus. Lupakan tentang murid utama, bahkan beberapa murid sejati lainnya dapat mengalahkannya. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana sekte besar dikalahkan oleh orang-orang saat ini. Pelankan suara kalian, pengadilan paling ahli dalam formasi militer. Jangan berpikir bahwa pelatihan wakil jenderal ini rendah. Jika dia tidak pandai memimpin formasi militer, lupakan saja murid utama, bahkan para guru sekte kita tidak akan mampu menghentikannya. Saudara Li, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Jika seorang Grandmaster muncul, dia tidak akan ada apa-apanya jika dibandingkan. 6 pejuang perdebatan segera mulai berdebat tentang kekuatan suatu pasukan. Tepat pada saat itu, seorang biksu tua berambut abu-abu turun dari kaki gunung. Ada seorang biksu pemula yang manis di sampingnya. Zhang Xi segera bertanya, bolehkah saya bertanya dari mana kalian berdua berasal? Kedua biksu ini jelas bukan dari sekte Tao. Akan tetapi, temperamen mereka tampak mengesankan, sehingga dia tidak berani memperlakukan mereka dengan acuh tak acuh. Biksumu itu tidak menjawab, dia hanya mengangkat kepalanya ke arah puncak emas dan bergumam pada dirinya sendiri, hari ini akan segera berubah. Bab 1617, Tuan Jian Huang. Zhang Xi mendongak dengan bingung dan melihat langit biru tanpa satu pun awan. Cuacanya jelas sangat bagus. Beberapa saat kemudian, biksu tua itu akhirnya menundukkan kepalanya. Dia menoleh ke seorang biksu kecil di sebelahnya dan berkata, Jiese, berikan benda ini kepada orang ini. Mengerti, jawab biksu kecil yang gemuk itu sambil mengeluarkan token giok dan menyerahkannya. Kami diundang oleh guru negara untuk menghadiri pertemuan itu. Zhang Xi berpikir, biksu kecil ini memiliki senyum yang cukup baik, tetapi mengapa? Dia memiliki nama religius seperti ini. 1. Ketika dia menerima token giok itu, dia dipenuhi rasa hormat. Dia membungkuk ke arah biksu tua itu dan berkata, jadi itu adalah Master Jian Huang dari kuil ketenangan. Junior ini telah menyinggungmu. Biksu tua itu menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, bentuknya adalah kekosongan, kekosongan adalah bentuk. Dermawan muda itu tidak mengenaliku, dan orang tua ini bukanlah orang yang hebat, jadi di mana ada yang terkejut. Guru ini terlalu rendah hati, kata Zhang Xi sambil membungkuk hormat. Kuil ketenangan adalah sekte yang sangat terkenal di dunia para pendekar. Dari segi latar belakang, mereka bahkan lebih kuat daripada sekte matahari sejati miliknya. Kuil ketenangan adalah sekte Buddha, tetapi sejak sekte matahari sejati menjadi sekte yang dominan pada abad yang lalu, pengaruh agama Buddha telah menurun. Reputasi mereka menjadi kurang menonjol dari sebelumnya. Namun, sebagai murid utama puncak waspada, Zhang Xi telah menerima ajaran dari seorang penguasa puncak. Dia tahu sedikit lebih banyak tentang rahasia dunia daripada orang biasa. Master Jian Huang ini adalah seorang kepala biara di puncak ketenangan, seseorang dengan pelatihan yang mendalam. Ketika kuil ketenangan berada di puncaknya, kuil tersebut telah menjadi rumah bagi 4 biksu suci, serta banyak murid lainnya dengan nama keluarga Jian. Namun, setelah 100 tahun kemakmuran istana dan perubahan yang telah terjadi dalam sekte Buddha di masa lalu, tidak seorang pun tahu berapa banyak dari mereka yang tersisa setelah bertahun-tahun berlalu. Kali ini, guru sekte mereka datang bersama seorang biksu pemula. Tampaknya kuil ketenangan kurang berbakat. Kemudian, Zhang Xi mengatur agar seseorang membawa mereka naik gunung, tetapi dia menolak dengan kata-kata, penganut agama Buddha mengejar segalanya melalui kesederhanaan. Sang guru dan muridnya naik gunung begitu saja. Sepanjang jalan, biksu pemula itu tak kuasa menahan diri untuk menggerutu, Guru, nama yang kau berikan kepadaku sungguh mengerikan. Para murid sekte matahari sejati yang ditugaskan untuk menyambut tamu di pintu masuk jelas telah menjalani pelatihan ketat dan biasanya tidak akan tertawa kecuali mereka tidak dapat menahan diri. Namun ketika mereka mendengar namaku, mereka semua tertawa. Biksu tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, Jiese, dalam ajaran Buddha kita merujuk pada semua hal yang berwujud, semua hal yang nyata. Itu tidak merujuk pada pesona wanita, nafsu, atau hasrat yang diyakini dunia sekuler. Dalam ajaran Buddha, memiliki warna merujuk pada prinsip bahwa ketiadaan adalah segalanya.
Alasan mengapa guru ini memberimu nama itu adalah untuk terus mengingatkanmu agar waspada, untuk melihat melampaui apa yang dibuat-buat. Biksu kecil gemuk itu menatapnya dengan ragu, lalu menjawab, lalu mengapa kamu tidak bisa menahan tawamu sekarang? Kamu keliru, aku tidak tertawa, kata biksu tua itu sambil mengusap wajahnya, meratakan kerutan yang muncul. Kau jelas-jelas tertawa, jawab biksu kecil itu dengan marah. Aku tahu itu karena gurumu memberimu nama Jian Huang, yang membuatmu menjadi bahan tertawaan selama bertahun-tahun. Kau tidak pernah senang dengan itu, jadi itu hanya diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan kau membuat kita semua menderita juga. 2. Anda bicara omong kosong. Saya tidak berpikir seperti itu, sama sekali tidak, biksu tua itu menjawab secara naluriah. Ia segera menyatukan kedua tangannya dan berkata, Buddha Amitabha, biksu tua ini telah melakukan kesalahan. Iklan oleh Pub Future. Sementara itu, kelompok Zuan dibawa ke halaman samping. Meskipun tidak besar, pavilion dan kios semuanya elegan dan berkelas. Bahkan ada kolam di tengahnya dengan berbagai macam tanaman dan bunga yang jarang terlihat tumbuh di dalamnya. Tanaman hijau menutupi taman batu buatan di satu sisi seperti selimut. Dalam hal keanggunan dan kedamaian, taman ini sama sekali tidak kalah dengan taman kekaisaran di Istana Kekaisaran. Ketika murid-murid Sekte Matahari yang benar pergi, Xie Daoyun tidak dapat menahan diri untuk tidak menepuk dadanya dan berkata, aku hampir mati ketakutan di istana bimbingan tadi. Untungnya, perhatian guru negara terfokus padamu. Jika dia memperhatikanku, itu akan sangat canggung. Zuan terkekeh dan menjawab, itu semua berkat jimat guru Yan yang mampu menyembunyikan auramu, jadi guru negara tidak menyadari apapun. Zhang Zijiang agak bingung, bertanya, mengapa Nona Xie tidak ingin guru negara memperhatikanmu? Mungkinkah Tuan Yan dan guru negara memiliki semacam konflik di antara mereka? Tentu saja tidak, jawab Xie Daoyun. Lidahnya agak keluh, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Pasti ada alasan mengapa Nona Xie perlu melakukan ini. Jenderal Zhang, tidak perlu bertanya terlalu banyak tentang hal itu, kata Zuan untuk membantu Xie Daoyun keluar dari situasi tersebut. Zhang Zijiang terkekeh dan berkata, saya bersikap kasar. Saya akan pergi dulu untuk mencari tempat tinggal. Setelah itu, dia memberi Zuan ekspresi penuh pengertian, lalu pergi dengan semangat tinggi. Zuan kebingungan dan berpikir, apa yang membuat orang itu begitu bahagia. Xie Daoyun berkata dengan ekspresi terharu, guru negara benar-benar orang yang luar biasa, temperamennya sungguh luar biasa. Sungguh sulit membayangkan ada yang salah dengan orang seperti itu. Apakah orang yang menarik selalu orang baik? Zuan menjawab sambil terkekeh. Tapi pesona guru negara benar-benar mematikan bagi wanita. Aku melihat banyak wanita tergila-gila padanya sebelumnya. Aku tidak menyangka adik perempuan Linger juga menyukai gaya seperti itu. Tidak, jawab Xie Daoyun panik. Aku hanya berkomentar tanpa memihak. Lagi pula, dia bahkan bukan yang paling tampan dari yang pernah kulihat sebelumnya. Temukan bab baru di novelbind.com. Oh, Zuan menjawab dengan penuh minat. Aku ingin tahu siapa yang menurut adik perempuan Linger paling tampan. Xie Daoyun tersipu dan berkata, tidak memberitahumu. Zuan terkekeh dan tidak terlalu memikirkannya. Saat ini, sakit kepalanya yang terbesar adalah kematian Golden Token Seven, dan juga apakah persaingan hebat Valet Mountain ada hubungannya dengan upacara Fengshan Kaisar. Sayangnya, dia tidak dapat membuat kemajuan dalam kedua penyelidikan tersebut karena kedua kasus tersebut kekurangan informasi. Tepat saat itu, semua orang yang telah mendaki gunung memutuskan kamar mana yang akan mereka tempati. Zuan, sebagai pejabat terpenting, tentu saja diberi kamar terbesar di tengah. Zhang Zijiang dan tamu lainnya mengelilingi dan melindunginya. Wang Bolin secara khusus diberi tempat, atau tempat itu akan terlihat sangat buruk. Tentu saja, mereka masih melakukan beberapa trik, menempatkan kamar Wang Bolin di tempat yang cukup jauh dari Zuan. Namun, hal itu membuat Xie Daoyun dalam posisi yang canggung. Ia mendapati bahwa tidak ada kamar untuknya. Ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Jenderal Zhang, bagaimana denganku? Zhang Zijiang menunjuk ke kamar Zuan dan berkata, tentu saja, kau akan tinggal bersama Tuan Su. Hah, Xie Daoyun menjawab, wajahnya memerah sepenuhnya. Bahkan Zuan, yang sedang menulis beberapa surat di meja, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia melihat ke arahnya dengan bingung. Iklan oleh Pub Future. Zhang Zijiang berkata dengan ekspresi serius,
Hal ini terutama karena statusmu saat ini adalah sebagai pelayan pribadi Tuan Zhu, jadi kamu harus dekat dengannya dan mengurus kebutuhannya sehari-hari. Jika ada sesuatu di malam hari, kamu harus segera mengindahkan panggilannya dan mengirim pesan. Jika kamu tinggal terpisah, orang-orang dari Sekte Matahari Sejati pasti akan mencurigai identitasmu. Selain itu, kulitmu sangat putih. Jika mereka mulai mencurigaimu, mereka akan dengan mudah mengetahui bahwa kamu adalah seorang wanita. Kamu telah menunjukkan dirimu di Istana Raja Yan sebelumnya, jadi tidak akan terlalu sulit bagi guru negara untuk mengenalimu. Xie Daoyun agak gelisah. Dia berkata, tapi, dia sama sekali tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Kalau tidak, dia pasti tidak akan berdandan seperti pelayan Zuan. Zhang Zijiang terkekeh dan berkata, jangan khawatir. Nona Xie akan tinggal di kamar luar, dengan sekat yang memisahkan kalian berdua di dalam. Jika jenderal kita membutuhkan sesuatu, kau harus pergi ke sana dan mengaturnya. Aku tidak yakin Tuan Zhu akan mengganggumu di tengah malam. Dia diam-diam mengedipkan mata pada Zuan saat berbicara. Pada saat yang sama, dia benar-benar mengagumi dirinya sendiri. Bagaimana aku bisa begitu pintar? Penjilatan ini sudah pada tingkat kesempurnaan. Jika keduanya berada dalam satu ruangan dan percikan api beterbangan, bukankah api akan langsung menyala? Apa gunanya sekat? Tuan Zhu pasti tahu apa yang harus dilakukan. Dia pasti akan memujiku atas kemampuanku. Tuan Wang, Anda hanya tahu cara melakukan sesuatu dengan cara yang lambat. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan saya? Zuan terdiam saat melihat ekspresi bangga Zhang Zijiang. Lagi pula, ekspresi yang dia dapatkan sebelumnya hanya untuk itu. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika Xie Daoyun mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan Jenderal Zhang masuk akal. Aku akan tinggal di sini saja. Bagaimanapun, ada sekat di tengah, yang membuatnya kurang lebih seperti kehidupan para pelayan. Lagi pula, kakak Zhu adalah seorang pria sejati. Dia juga tidak akan melakukan hal yang tidak sopan di tengah malam, pikirnya. Namun, meskipun dia berkata demikian pada dirinya sendiri, wajahnya tetap semerah matahari terbenam. Saat dia merasakan kecanggungannya, Zuan berjalan mendekat dan menyarankan, pemandangan di luar tidak buruk. Bagaimana kalau kita jalan-jalan bersama? Kita lihat apakah ada yang istimewa dari Gunung Valet di sepanjang jalan. Baiklah gelombang, Xie Daoyun menjawab sambil menghela napas lega. Kakak Zhu benar-benar perhatian, membantuku keluar dari masalahku. Zhang Zijiang terkekeh. Ada hal lain yang perlu dibenahi. Aku tidak akan pergi bersamamu. Lelucon macam apa ini? Buat apa aku mengganggu waktu berdua mereka? Semua tindakanku yang menjilati pantat mereka sebelumnya akan sia-sia. Zuan dan Xie Daoyun meninggalkan halaman. Ada berbagai macam sosok di sekitar mereka sepanjang jalan, mereka jelas adalah murid dari sekte yang berbeda. Ini adalah kesempatan langka, jadi mereka mengamati berbagai pemandangan Gunung Valet dengan rasa ingin tahu, atau mendiskusikan kultivasi satu sama lain. Banyak dari mereka adalah teman lama yang akhirnya bersatu kembali. Ada juga beberapa murid laki-laki muda dan bersemangat yang mencoba mendekati murid perempuan dari sekte lain. Itu membuat para pria dari sekte lain itu melotot marah kepada mereka. Tentu saja, suasana keseluruhan masih cukup bersahabat. Tidak ada yang berani membuat masalah di tempat seperti itu, karena itu akan mempermalukan sekte mereka, dan mereka juga dapat dengan mudah kehilangan tempat mereka dalam kompetisi yang dijadwalkan akan segera terjadi. Tepat pada saat itu, dua wanita berjalan mendekat, berbicara dengan volume yang hanya mereka sendiri yang bisa mendengarnya. Apa istimewanya Gunung Valet ini? Dulu, aku membantai jalan masuk lalu keluar lagi. Baiklah, Anda benar-benar hebat, Tuan. Tapi ini sudah ke-800 kalinya Anda membanggakan hal itu. Apakah aku benar-benar membicarakannya sebanyak itu? Tanya yang lebih tua dengan heran. Tentu saja, jawab wanita muda itu. Ia hendak mengatakan sesuatu ketika matanya tiba-tiba berbinar dan berseru, Tuan, lihat, itu Ahsu. Tubuh si sulung langsung gemetar. Ia merasa ingin berbalik dan lari saat itu juga. Bab 1618, Omong Kosong Mutlak. Kedua wanita itu tidak lain adalah guru dan muridnya, Yun Jianyu dan Qiyu Honglei. Setelah berhasil mendekati Gunung Valet, Yun Jianyu awalnya berencana untuk melakukan meditasi, tetapi dia tidak dapat menghentikan antusiasme Qiyu Honglei terhadap segala hal di Gunung Valet dan mendesaknya untuk pergi melihat-lihat bersama.
Karena tidak dapat mengubah pikirannya, dan khawatir tentang muridnya yang sendirian sementara dikelilingi oleh begitu banyak ahli Tao, Yun Jianyu telah memutuskan untuk menemani Qiu Honglei. Saat mereka berdua berjalan-jalan, Yun Jianyu diam-diam mengomentari pelatihan para murid yang lewat dan pola pelatihan mereka. Secara kebetulan, mereka kebetulan lewat dan melihat Zuan. "Guru, ada apa?" tanya Qiu Honglei, menyadari ada yang aneh pada gurunya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yun Jianyu dengan tatapan aneh. "Tidak apa-apa, aku tidak ingin melihat orang seperti itu," bentak Yun Jianyu. Dia menarik napas dalam-dalam, dan baru kemudian dia menenangkan hatinya yang gelisah. "Hah, bukankah kalian berdua pernah berkelahi berdampingan? Kalian seharusnya berteman sekarang, suka maupun duka, kan?" tanya Qiu Honglei dengan bingung. "Mungkinkah Zuan melakukan sesuatu yang mengecewakanmu? Katakan padaku apa yang telah dia lakukan. Aku pasti akan memberikan pelajaran kepadamu." Sudah lama sekali mereka tidak bertemu, jadi Qiu Honglei sangat bersemangat. Nada bicaranya jauh lebih santai dari biasanya. Yun Jianyu merasa khawatir. Ia berpikir dalam hati, bukan Zhu yang melakukan sesuatu yang mengecewakanku, sebaliknya, kami melakukan sesuatu yang mengecewakanmu. Namun, ia bereaksi dengan cepat. Ia mendapat muridnya yang ingin segera menghampirinya dan berkata, "Maksudku, aku tidak ingin kau melihatnya." Qiu Honglei menangis terseduh-seduh, protes dengan ketidakpuasan yang jelas, "Kenapa? Aku patuh mendengarkanmu dan menirumu secara rahasia, dan baru sekarang aku diizinkan keluar. Kenapa aku belum bisa menemuinya? Ada terlalu banyak hal yang terjadi saat ini, dan aku khawatir kamu mungkin tidak dapat mengendalikan dirimu sendiri," Yun Jianyu menjelaskan dengan sabar. "Apakah kamu lupa siapa kita saat ini? Ada begitu banyak tokoh yang seharusnya bermartabat dan jujur di sekitar kita saat ini. Jika kita terbongkar, apa yang akan kita harapkan? Aku tidak takut. Dengan kekuatan kita, bahkan jika kita tidak bisa menang melawan para penganut Tao bodoh ini, mereka juga tidak bisa menghentikan kita untuk melarikan diri." Qiu Honglei menakutkan. "Dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu?" jawab Yun Jianyu sambil memutar matanya. "Jika mereka benar-benar mulai bertarung, ada begitu banyak orang yang hadir sehingga bahkan dia tidak akan mampu melarikan diri dari Gunung Valet. Bukankah itu darimu, Tuan? Kau terus berbicara tentang bagaimana kau bisa membantai orang lain untuk masuk dan keluar dari Gunung Valet sesuka hatimu. Tapi sekarang setelah aku berbicara tentang benar-benar melakukannya, kau tidak tahan lagi." Qiu Honglei membalas dengan tatapan tajam, tampaknya mulai meragukan bualan tuannya sebelumnya. Yun Jianyu tersedak sebelum menjawab, "Dulu, hanya ada satu master sekte di sini. Semua penganut Tao dari 9 sekte ada di sini, apakah itu hal yang sama? Bukankah mudah untuk menghadapi orang-orang Pulau Kekosongan saat itu?" jawab Qiu Honglei. Namun, nadanya tampak semakin melemah. Pulau Kekosongan tidak mengirimkan satu pun ahli mereka yang sebenarnya kali ini, kemungkinan besar karena mereka tahu bahwa peluang mereka untuk menang dalam kompetisi sekte besar ini tidak besar. Mereka hanya mengirim beberapa orang untuk bertahan. Mereka bahkan tidak mengirim seorang Grandmaster, kata Yun Jianyu, menatapnya. "Meski begitu, bukankah kita masih kehilangan beberapa orang? Para penganut Tao ini sama sekali tidak bisa dipandang rendah." Iklan oleh Pub Future. "Siapa yang salah kalau kamu ingin terlihat keren dan tidak mau ikut campur?" Qiu Honglei bergumam pada dirinya sendiri. "Apa katamu?" bentak Yun Jianyu sambil meninggikan suaranya. "Tidak ada," jawab Qiu Honglei sambil menjulurkan lidahnya. "Aku hanya ingin berbicara dengannya secara diam-diam, tidak akan ada yang tahu. Zhu juga orang yang cerdas, dan pasti tidak akan memberitahu siapapun." Yun Jianyu menghela napas dan berkata, "Bahkan jika kamu tidak mengungkapkan apapun, itu akan membuat keadaan menjadi sangat berbahaya bagi kita nanti. Dengan sifat bocah itu, apakah menurutmu dia akan hanya menonton jika kita, maksudku, jika kamu berada dalam bahaya? Bahwa dia bisa hanya duduk diam tanpa melakukan apapun. Meskipun Zhu selalu memiliki senyum nakal di wajahnya, dia adalah pahlawan sejati di lubuk hatinya. Bahkan jika seluruh dunia adalah musuhnya, dia pasti tidak akan hanya berdiri di sana tanpa melakukan apapun, jika tidak, mengapa aku menyukainya?" jawab Qiu Honglei, ekspresi lembut muncul di wajahnya. Yun Jianyu merasa pusing saat melihat ekspresi tergila-gila muridnya. "Kalau dia tahu tentang aku dan Zuan, apa yang harus kulakukan? Ah,
Permusuhan itu dosa. Dia menghela napas dan melanjutkan, kalau begitu, kamu pasti tidak boleh mengungkapkan identitasmu kepadanya, karena kamu juga akan membahayakannya. Kurasa kamu tidak ingin dia terancam, kan? Qiu Honglei tercengang saat mendengarnya. Dia mengangguk dan berkata, Tuan, apa yang Anda katakan masuk akal. Saya tidak bisa bersikap egois. Yun Jianyu tidak dapat menahan napas lega ketika dia melihat bahwa dia telah meyakinkan muridnya. Tiba-tiba, Qiu Honglei berpegangan erat pada lengannya dan berkata sambil tersenyum lebar, Guru, saya perhatikan Anda telah berubah akhir-akhir ini. Bagaimana bisa? Tanya Yun Jianyu, tatapannya sesekali melirik Zuan. Ketika dia mengingat kembali saat-saat yang mereka lalui di Istana Raja Iblis, pikirannya mulai melayang sedikit. Orang-orang Sekte Suci selalu berbicara secara pribadi, mengatakan bahwa meskipun guru sangat cantik, Anda tidak pernah dekat dengan pria lain. Mereka semua mengira Anda hanyalah seorang fanatik bela diri dan sama sekali tidak mengerti cinta, tetapi sekarang, saya telah menemukan bahwa mereka salah. Anda sebenarnya cukup memahami cinta, kata Qiu Honglei dengan ekspresi kagum. Mungkin Anda belum pernah menemukan pria yang Anda sukai. Jangan khawatir, murid ini pasti akan membantu Anda mencari seseorang. Saya pasti akan menemukan pria yang sempurna untuk Anda. Siapa yang menginginkan seseorang darimu? Bentak Yun Jianyu, merasa bersalah. Siapa yang bergosip tanpa alasan di sekte ini? Aku akan merobek mulut mereka. Aku hanya bercanda, Qiu Honglei terdiam, tentu saja tidak mau menyebutkan nama mereka. Dia tahu betul tentang sifat tuannya, bahwa Yun Jianyu benar-benar akan menindaklanjuti ancamannya. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba menegang. Dia menarik lengan baju Yun Jianyu dan bertanya dengan ragu, Tuan, mengapa pelayan di samping Su itu terlihat seperti seorang gadis? Yun Jianyu telah sepenuhnya fokus pada kekacauan batinnya, jadi dia baru menyadari kehadiran petugas itu sekarang. Ekspresinya menjadi gelap dan dia mendesis, itu memang seorang wanita. Petugas itu berbibir merah dan bergigi. Cemerlang, kulitnya putih dan kenyal. Di mana orang bisa menemukan pria secantik itu? Qiu Honglei menyadari bahwa Yun Jianyu sedang berjalan ke arah Zuan dan dengan cepat menangkapnya, sambil memprotes, Tuan, apa yang kamu lakukan? Aku akan membantumu membunuh para pesina itu, kata Yun Jianyu sambil menggertakkan giginya. Tuan, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa kita tidak bisa menemuinya saat ini? Tanya Qiu Honglei, tertegun. Iklan oleh Pub Future, semuanya ada waktu dan tempatnya. Kami sebenarnya khawatir demi dia, tetapi dia malah bersenang-senang di belakangku. Punggung muridku yang berharga, gumam Yun Jianyu dengan tidak senang. Bagian terburuknya adalah dia tidak mengenali wanita itu, jadi dia jelas-jelas seseorang yang pernah dekat dengan Zuan setelah pengadilan Raja Iblis. Meskipun dia tahu pria ini suka mengejar Rock, dia tidak menyangka dia akan seperti ini. Dia teringat apa yang terjadi di antara mereka berdua. Ketika dia memikirkan bagaimana dia masih sangat takut dengan ketidakmampuannya untuk melepaskan diri dari perasaan itu, namun dia baik-baik saja dan sudah menggoda wanita lain, dia merasa hampir tidak mungkin untuk mengendalikan dirinya. Akulah Master Sekte Iblis. Apakah aku tidak punya harga diri? Tidak seserius itu, tidak seburuk itu sama sekali, kata Qiu Honglei sambil mulai berkeringat. Aku kenal wanita itu. Dia tidak menyangka tuannya benar-benar peduli padanya. Dia merasa semakin tersentuh. Aku benar-benar harus memilih pria yang baik untuk tuanku di masa depan agar dia tidak diganggu oleh pria manapun. Bab yang diperbarui di novelbind.com. Kau mengenalnya? Tanya Yun Jianyu, sambil menoleh saat mendengar itu. Ia menatap Qiu Honglei dengan curiga. Apakah ada wanita lain di depanku? Berapa banyak wanita yang dimiliki bajingan ini? Dia putri penguasa kota Bright Moon Xie Daoyun. Kami pernah bertemu beberapa kali sebelumnya di kota Bright Moon, jelas Qiu Honglei. Dia dan Su adalah teman sekelas, jadi wajar saja kalau mereka bersama. Jika dia benar-benar membiarkan tuannya pergi ke sana dan membuat keributan besar, bukankah semua yang diperingatkan tuannya akan terjadi? Bahkan dia tidak akan mampu menghadapi Su sendiri. Jika mereka akan ikut campur ketika teman sekelasnya sedang mengobrol, dia akan terlihat sangat cemburu. Itu hanya akan menguntungkan wanita jalan itu. Kelopak mata Yun Jianyu berkedut dan dia bertanya, apakah siswa selalu bersikap begitu sensitif satu sama lain akhir-akhir ini? Qiu Honglei mendongak. Ia melihat keduanya berpelukan,
seolah-olah sedang menggoda. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Biarkan tuan ini membantumu menyingkirkan pasangan yang tidak setia ini, kata Yun Jianyu sambil menggertakkan giginya. Qiu Honglei merasa sedikit aneh. Mengapa tuannya tampak lebih marah daripada dirinya? Seolah-olah lelaki itu yang telah berselingkuh. Namun, dia berkata dengan senyum dingin, tidak perlu sama sekali. Mengapa kita harus melakukan apapun? Yun Jianyu tertegun, lalu bertanya, apa maksudmu? Tuan, apakah Anda lupa bahwa gadis Chu kebetulan juga berada di Gunung Valet? Dialah yang seharusnya mengurus hal-hal semacam ini. Mengapa wanita yang penuh perhatian seperti kita berani melakukan sesuatu yang remeh seperti itu? Jawab Qiu Honglei. Meskipun dia tersenyum, senyumnya dipenuhi dengan aura berbahaya. Yun Jianyu tidak bisa menahan tawanya juga, katanya, itu lebih seperti iblis wanita. Sementara itu, Zuan memegang Xie Daoyun sambil bertanya, ada apa dengan kakimu? Aku baru saja memutarnya tanpa sengaja. Kurasa seharusnya tidak apa-apa, kata Xie Daoyun, berdiri kembali dengan wajah memerah. Dia telah memikirkan bagaimana mereka akan tidur di kamar yang sama, meninggalkannya dalam keadaan linglung. Dia, begitu teralihkan perhatiannya hingga dia benar-benar jatuh dari tangga, tepat di pelukannya. Tidak apa-apa asalkan kamu baik-baik saja, kata Zuan sambil menghela napas lega. Pada saat yang sama, dia berbalik dan melihat ke kejauhan. Mengapa dia sepertinya merasakan dua gelombang niat membunuh tadi? Karena dia tampan dan banyak gadis yang berusaha memulai pembicaraan dengannya, menyebabkan para lelaki pencemburu terus-menerus mengiriminya poin amarah, dan karena perhatiannya kepada Xie Daoyun, dia sebenarnya tidak menyadari poin amarah yang dikirim kedua wanita sekte iblis itu kepadanya. Bab 1619, Sukacita dan Kesedihan. Kemudian, Xie Daoyun mengeluarkan jimat dan menempelkannya ke pergelangan kakinya. Bengkakannya menghilang dengan cepat. Zuan mendecak lidahnya karena heran, lalu berkata, jika seseorang memiliki banyak jimat ini, bukankah mereka akan menjadi tak terkalahkan? Xie Daoyun menggelengkan kepalanya dan berkata, sampai batas tertentu, para petualang dapat pulih dengan sendirinya. Jimat penyembuhan ini hanya mengaktifkan potensi bawaan seseorang dan mempercepat penyembuhan. Pada akhirnya, itu masih tergantung pada kemampuan seseorang. Setelah titik tertentu, jimat itu tidak akan bisa menyembuhkan luka lagi. Zuan kini memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Benda ini seperti katalisator, yang mampu mempercepat proses, tetapi tidak dapat menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Jika penggunanya kelelahan dan tidak dapat pulih lagi, benda ini tidak akan dapat melakukan apapun. Sekarang keadaanku sudah lebih baik, jadi mari kita lanjutkan dan lihat-lihat tempat lain, kata Xie Daoyun sambil berdiri dan dengan lembut membentangkan pergelangan kakinya sedikit. Zuan menyuarakan konfirmasinya, dan mereka mulai melihat-lihat lagi. Akan tetapi, ada begitu banyak orang yang hadir sehingga mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang penting. Begitu saja, mereka menjelajahi seluruh gunung. Sepanjang jalan, para pengikut sekte Matahari Benar dengan penuh perhatian menunjukkan jalan kepada mereka. Mereka berdua bergerak cepat dan melewati banyak tempat. Apakah kamu melihat sesuatu? Tanya Zuan. Mereka tentu saja tidak datang ke sana hanya untuk bertamasya. Tujuan utamanya adalah menemani Xie Daoyun saat dia menyelidiki apakah ada formasi tersembunyi di sana atau tidak. Xie Daoyun menggelengkan kepalanya dan berkata, selain formasi besar yang melindungi sekte Matahari Sejati, tidak ada tanda-tanda formasi lain. Namun, itu sudah diduga. Persekutuan besar sekte Taois kini sudah ada di depan mata, dan ada orang-orang yang datang dan pergi dari berbagai tempat. Tidak sedikit orang luar biasa di antara mereka. Jika guru negara benar-benar ingin mengetahuinya, tidak mungkin aku akan mengetahuinya dengan mudah. Lalu kemana kita harus mencari selanjutnya? Tanya Zuan. Baiklah, kita akhiri saja di sini. Aku akan terus mengamati selama beberapa hari ke depan dan memikirkan bagaimana aku harus melanjutkan penyelidikan ini, kata Xie Daoyun sambil mengerutkan kening. Dia tampak seperti siswa terbaik yang menemukan pertanyaan sulit. Kedengarannya bagus, kata Zuan. Ia berpikir sebentar, lalu mengeluarkan topeng dan menyerahkannya padanya. Ketika dia melihat ekspresi bingungnya, dia menjelaskan, topeng ini bisa menyembunyikan penampilanmu. Jika kau diam-diam melihat-lihat formasi Gunung Valet, itu pasti akan sangat berbahaya. Kamu berpakaian seperti pria sekarang, tetapi kulitmu terlalu putih, dan kamu terlihat sangat menarik.
Akan terlalu mudah bagimu untuk menjadi sasaran, dan itu tidak akan menguntungkan untuk apa yang ingin kau lakukan. Topeng ini adalah sesuatu yang tidak saya temukan secara sengaja. Topeng ini bisa membuat Anda terlihat sangat biasa, dan tidak ada yang akan memandang Anda dengan sinis di jalan. Seharusnya dia memberikannya padanya sebelumnya, tetapi saat itu, dia berpikir bahwa daripada memiliki wajah yang tampak normal di sampingnya, memiliki pelayan yang menarik akan jauh lebih menyenangkan. Namun, setelah dia merasakan dua gelombang niat membunuh, dia menjadi waspada. Dia tentu tidak ingin Xie Daoyun berada dalam bahaya lagi. Terima kasih, Kakak Zhu, kata Xie Daoyun, wajahnya memerah. Matanya penuh kebahagiaan, karena dia sepertinya memuji kecantikannya. Kemudian, Zuan dan Xie Daoyun kembali ke halaman mereka. Tak lama kemudian, beberapa murid Sekte Matahari Sejati mengantarkan makanan malam mereka. Karena terlalu banyak tamu di Gunung Valet, makan bersama-sama sekali tidak nyaman. Namun, Zuan tidak mempermasalahkannya. Makanan yang dibawa oleh para pengikut Sekte Matahari Sejati juga cukup mewah. Karena ini adalah tanah pertanian, tidak banyak daging dan ikan, tetapi masih banyak makanan lezat pegunungan yang dipadukan dengan bunga spiritual dan ramuan unik, semuanya bermanfaat untuk pelatihan. Zhang Zijiang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil mendesah, Sekte Matahari yang benar-benar memiliki dukungan yang sangat kuat. Makanan ini cukup untukku selama sebulan penuh. Sebagai seorang jenderal pengadilan, dan terlebih lagi seseorang dalam posisi yang tangguh seperti divisi pengawalan bersenjata, jumlah sumber daya pelatihan yang ditugaskan kepadanya tentu saja tidak sedikit. Meski begitu, jumlah yang mereka terima dalam sebulan hanya sebanding dengan apa yang ia terima di sini untuk sekali makan. Terlebih lagi, begitu banyak orang yang hadir, jadi berapa banyak yang akan mereka makan. Oleh karena itu, akronimnya sepenuhnya dapat dimengerti. Saya yakin hanya kelompok yang lebih penting yang diberi makanan berlimpah seperti itu. Namun, meskipun begitu, Sekte Matahari yang benar ini adalah tirani lokal yang hebat, kata Zuan sambil menggelengkan kepalanya. Wang Wuxi memang tampak murni dan suci, tetapi dia jelas masih tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit memanjakan diri. Iklan oleh Pub Future, ia dan Zhang Zijiang kemudian membahas masalah perbaikan Gunung Valet. Pada saat yang sama, mereka berencana untuk menempatkan pasukan mereka di berbagai titik rawan untuk bersiap menghadapi bahaya tersembunyi. Zhang Zijiang pergi dengan semangat yang berat, karena keadaan menjadi jauh lebih sulit dengan begitu banyaknya kultivator Tao yang hadir. Untungnya, Sir Zhu telah mengatakan bahwa ia akan menangani hal-hal yang melibatkan individu tingkat tinggi dari 9 sekte, jadi ia hanya perlu kembali dan membuat rencana konkretnya sendiri. Akhirnya, hanya Zuan dan Xie Daoyun yang tersisa di ruangan itu. Suasananya segera menjadi sedikit tegang. Zuan berkata, sekarang sudah cukup larut. Adik Linger sebaiknya segera beristirahat. Hah, oh, oke, kata Xie Daoyun sambil berpikir, mengapa kata-kata ini terdengar seperti apa yang diucapkan orang tuaku kepada orang lain. Zuan lalu berkata, kamu bisa tidur di tempat tidurku. Oh, apa? Seru Xie Daoyun terkejut. Bukankah kakak Zhu terlalu blak-blakan? Meskipun aku punya kesan yang baik tentangnya, orang tuaku belum menyetujuinya, dan tidak ada pihak ketiga yang terlibat. Bukankah ini hanya hubungan seksual yang terlarang? Karena ia berasal dari keluarga sastrawan, ia selalu mendapat didikan yang sangat ketat dalam hal ini. Sebenarnya, aku tidak keberatan jika itu dengan kakak Zhu, tapi dia masih mencintai nona pertama Chu. Status seperti apa yang akan kumiliki jika aku bergabung seperti itu? Pada saat itu, banyak sekali kemungkinan yang terlintas dalam pikirannya. Zuan tercengang. Dia tahu bahwa gadis itu sedang memikirkan hal-hal aneh. Dia berkata, kupikir, mengingat kamar pembantu hanya memiliki satu tempat tidur sederhana, tempat tidur itu tidak akan cocok untuk adik perempuan Linger. Aku kebetulan ada sesuatu yang harus kulakukan malam ini dan tidak akan kembali secepat itu. Jadi kau bisa tidur di kamarku. Demi mendapatkan kembali rasa tidak bersalahnya, dia bahkan tidak menunggu balasannya dan langsung pergi lewat pintu sesudahnya. Ah, itu sangat memalukan, teriak Xie Daoyun sambil melompat ke tempat tidurnya sendiri. Dia menarik selimut menutupi kepalanya dan berguling ke sana kemari, dengan canggung menendang-nendangkan kakinya ke udara. Setelah waktu yang lama berlalu, wajahnya yang benar-benar merah muncul dari balik selimut. Dia melihat ke arah Zuan pergi dan bergumam pada dirinya sendiri,
kakak Zhu benar-benar seorang pria sejati. Dia bahkan membuat alasan untuk pergi dan tinggal di kamar lain agar aku merasa lebih baik. Dia duduk di tempat tidur, dan ekspresi linglung menyebar di wajahnya, pikirannya tidak dapat dipahami. Sementara itu, Zuan meninggalkan halaman untuk mencari Cucuyan. Saat berkeliling dengan Xie Daoyun, dia mendengar para murid sekte membicarakan dua dewi sekte giok putih dan kecantikan mereka. Dilihat dari deskripsi mereka, dia segera menyadari bahwa Yan Suehen dan Cucuyan telah tiba di Gunung Valet, yang membuatnya sangat gembira. Akhirnya hari sudah malam, dan dia sudah menyelesaikan semua urusannya. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Namun, begitu dia meninggalkan halamannya, dia melihat sosok putih terbang diam-diam dan berseru, "Tunjukkan dirimu." Dia masih merasa gelisah karena dua gelombang niat membunuh tadi pagi. Dia tidak menyangka mereka akan mengejarnya. Dia bergegas menuju sosok itu. Namun, keterampilan bergerak orang itu sangat hebat, dan mereka dengan cepat berputar ke satu sisi untuk menghindari cengkeramannya. Sayangnya, dengan kultivasi Zuan saat ini, bagaimana mereka bisa menghindar dengan mudah? Dia hendak menyerang ketika dia melihat wajah yang kesal dan tidak senang, tetapi sangat menawan. Dia bertanya, "Cuyan, mengapa kamu di sini? Kau mungkin tidak ingin menemuiku malam ini, kan?" Cuyan mendengus. Dia berbalik dan mulai berjalan pergi. Zuan segera mengikutinya dan menjawab, "Tidak mungkin. Ketika aku mendengar para murid berdiskusi tentang kedatangan dua dewi dari Sekte Giok Putih di sore hari, aku tahu itu kamu. Aku pergi mencarimu begitu aku punya kesempatan. Kau tidak perlu menemani pelayanmu yang menawan dan cantik itu." Jawab Cucuyan dingin. Zuan tertegun, tetapi kemudian menjawab sambil tertawa, "Jadi kamu cemburu. Kamu bahkan menyelinap kemana-mana, apakah itu untuk menangkap seorang pesina? Jadi, apakah kamu menyadari betapa setianya aku kepadamu? Siapa yang iri padamu?" Cucuyan mendengus. "Alasan aku datang ke sini adalah untuk mengingatkanmu bahwa ada orang-orang di sini yang memusuhimu. Kamu harus waspada." Zuan tertegun, lalu bertanya, "Informasi apa yang kamu terima?" Cucuyan berkata, "Sore tadi, seseorang mengirimiku selembar kertas yang mengisyaratkan sesuatu antara kau dan petugas itu. Aku tidak peduli dengan siapa kau bermain-main, tapi kau menjadi sasaran dan tidak tahu apa-apa. Jika aku tidak datang untuk memperingatkanmu, kau mungkin sudah mati tanpa tahu alasannya." Zuan merasa hangat di dalam hatinya. Meskipun Cucuyan biasanya sedingin es, dan kali ini, dia jelas cemburu, dia masih lebih peduli dengan keselamatannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangannya dengan lembut, berkata, "Aku memang merasakan dua gelombang niat membunuh di sore hari, tetapi aku tidak menyadari siapa itu. Dilihat dari deskripsimu, mereka mungkin orang-orang dari golongan tertentu dari 9 sekte," kata Cucuyan. Dia mencoba menepisnya, tetapi tidak bisa, jadi dia membiarkannya. Melanjutkan, dia berkata dengan ekspresi serius, "Kali ini, banyak kultivator kuat dari 9 sekte Taois datang. Siapa yang kau singgung? Jika ada orang yang baru-baru ini aku sakiti, maka mungkin itu adalah sekte kesedihan surgawi," jawab Zuan. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah Zhao Xiaodi memberitahu sekte itu tentang waktu itu? Itu tidak mungkin, bukan? Dialah yang secara proaktif memohon maaf, dan situasi itu terlalu memalukan. Dia mungkin terlalu malu untuk membicarakannya. Ketika dia mengingat apa yang terjadi di Istana Raja Yan, Cucuyan berpikir bahwa kemungkinan besar itu juga terjadi. Dia menjawab, "Asalkan kamu tahu apa yang sedang terjadi. Guan Chouhai dari Sekte Kesedihan Surgawi memiliki kultivasi yang setara dengan guruku. Meskipun dia tidak akan bertindak sejauh itu dengan menindas junior, kamu tetap harus berhati-hati." Dia berbalik untuk pergi setelahnya. "Aku bahkan tidak takut padanya. Bukankah aku masih memilikimu dan kakak perempuan Yan?" Zuan menjawab, sambil tersenyum. Berita terbaru dipublikasikan di N0 Velbech & Co per meter. Cucuyan berkata, "Dia adalah guruku, tetapi kamu masih memanggilnya kakak perempuan. Kamu jelas-jelas ingin memanfaatkanku. Ayolah, kita bisa menjalani hubungan kita sendiri, kan?" kata Zuan. Saat mereka berdua terus mengobrol, tanpa disadari mereka tiba di kediaman Cucuyan. Cucuyan berkata tanpa daya, "Kamu sudah melihatku kembali, jadi kamu bisa kembali sekarang. Kamu mungkin telah melakukan apa yang ingin kamu lakukan padaku, tetapi aku masih belum berbicara tentang mengapa aku mencarimu,
kata Zuan sambil tersenyum. Ada apa denganku? Jawab Cucuyan, wajahnya sedikit memerah. Tentu saja karena sakit cinta, kata Zuan, mengamati wanita cantik di depannya. Bibirnya sedikit terbuka, lembab, dan berkilau seperti embun pagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat. Cucuyan menggigit bibirnya sedikit, lalu berkata, tapi Tuan tidak mengizinkanku bertemu denganmu. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, dia mengerang saat Zuan menciumnya dengan paksa. Dia sedikit memberontak, tetapi kemudian, tubuhnya perlahan melunak. Tidak peduli seberapa dingin pedang keping salju itu, bagaimana mungkin pedang itu bisa menghentikan panasnya sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Awalnya, tangan Cucuyan secara naluriah menutupi dadanya. Namun, tak lama kemudian, tanpa disadari ia melingkarkan lengannya di leher kekasihnya. Ia merasa malu, namun secara proaktif menanggapi ciuman penuh gairah Zuan. Tiba-tiba, keduanya berhenti. Suara laki-laki yang agak anggun memanggil dari luar, "Pericu, Ziyin dari kesedihan surgawi ingin bertemu denganmu." Bab 1620, Pedang Abadi. Pada saat itu, pipi Cucuyan memerah seluruhnya. Ketika melihat pipinya yang indah dan halus, Zuan tidak dapat menahan rasa kagumnya akan kecantikannya saat penampilan dinginnya mencair. Namun, bagaimana mungkin mereka dapat menduga munculnya suara yang begitu menyakitkan telinga. Cucuyan begitu takut sehingga dia segera menghentikan tangan nakal Zuan. Ruangan itu menjadi sunyi sesaat, dan dia berpura-pura tenang sambil berkata, "Sudah sangat larut. Mengapa kakak senior datang mencariku?" Di luar, Ziyin sangat gembira. Dulu, Cucuyan selalu bersikap acuh tak acuh setiap kali berbicara dengannya, seperti salju di puncak gunung. Namun hari ini, dia tidak sedingin biasanya, dan bahkan ada sedikit rasa manis yang keluar dari suaranya. Mungkinkah semua usahaku akhirnya membuahkan hasil, bahwa dia akhirnya merasakan kasih sayangku yang dalam? Pikirnya, dengan cepat menjadi lebih antusias saat dia melanjutkan, "Cuaca hari ini tidak buruk, jadi aku datang ke sini untuk mengundang Pericu untuk mengagumi pemandangan malam Gunung Valet." Ia datang tanpa banyak harapan, tetapi ia sangat yakin bahwa jika ia tidak mencoba, peluangnya untuk gagal akan 100%. Jika ia mencoba, sekecil apapun peluangnya, belum tentu nol. Namun, sekarang ia tiba-tiba menemukan bahwa peluang keberhasilannya perlahan-lahan meningkat. Hanya memikirkan mengagumi pemandangan malam bersama Cucuyan saja, dan bagaimana murid-murid sekte lain akan melemparkan tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya merasa seolah-olah dia akan meledak karena kegembiraan. "Ah!" Teriakan ketakutan terdengar dari dalam. Ziyin tercengang. Apa maksud dari, "ah"? Apakah dia setuju atau tidak? Selain itu, suara Pericu terdengar agak aneh, tampaknya sedikit gemetar. Di dalam, Cucuyan dengan panik menghancurkan pria di atasnya. Pria ini benar-benar mengambil kesempatan untuk memarahiku. Dia sangat terkejut sehingga dia hampir benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Namun, Zuan tidak menjawab saat dia menghujaninya dengan ciuman. Napas Cucuyan menjadi sangat cepat. Dia tak bisa menahan diri untuk tidak bersandar ke belakang dan menggigit bibirnya, berusaha keras untuk bertahan hidup dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengeluarkan suara apapun. "Pericu, Pericu," panggil Ziyin. Ketika dia tidak mendengar reaksi apapun dari dalam, dia mulai panik. "Mungkinkah Pericu sedang berganti pakaian dan bersiap untuk pergi keluar bersamaku?" Terima kasih atas niat baikmu, kakak senior. Hari sudah gelap dan aku sudah menuju tempat tidur, jadi aku tidak akan menemani, kakak senior." Cucuyan tergagap dari dalam. Ziyin agak kecewa, tetapi tak lama kemudian dia menjadi bersemangat, karena Cucuyan biasanya terlalu dingin dan belum pernah mengucapkan kalimat yang begitu panjang kepadanya sekaligus sebelumnya. Sepertinya kesannya terhadapku benar-benar berbeda. Selain itu, suaranya tidak sedingin sebelumnya, dan tampaknya ada sedikit rasa malu. Mungkinkah Pericu benar-benar memiliki perasaan terhadapku sekarang? Dia mungkin menolakku karena sifatnya yang pendiam. Mungkin dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menilaiku. Dia menyingkirkan ekspresi kecewanya saat memikirkan hal itu dan berkata dengan nada yang menawan, "Karena ini merepotkan bagi Pericu, kita bisa melakukannya lain kali. Ziyin tidak akan mengganggumu lagi." Iklan oleh Pub Future. Dia merasa sikapnya benar-benar sempurna dalam hal keanggunan dan kesopanan, dan dia benar-benar meninggalkan kesan yang baik padanya. Dia langsung mengangkat dagunya dan membusungkan dadanya saat memikirkan hal itu.
Saat dia pergi, dia tampak seperti ayam jantan yang sombong. Tidak lama setelah dia pergi, dia menabrak seseorang. Orang itu berteriak kaget, "Ziyin! Luo Wucheng!" Seru Ziyin. Saat melihat siapa orang itu, ekspresinya berubah serius. Guru Luo Wucheng, Li Changsheng, adalah seorang tetua dari Sekte Giok Putih, sekaligus senior dari Master Sekte Yan. Dikabarkan bahwa kultivasinya bahkan sedikit lebih tinggi dari Master Sekte Yan. Di masa mudanya, ia membiarkan Yan Suhen mengambil posisi itu karena ia tidak terlalu tertarik dengan manajemen sekte dan urusan duniawi. Ia memilih untuk fokus pada kultivasi pedang abadi miliknya. Guru Ziyin sendiri, Guan Chouhai, adalah orang yang agak sombong, dan dia selalu menunjukkan rasa jijik ketika beberapa guru sekte dari 9 sekte disebutkan. Namun, setiap kali Li Changsheng disebutkan, ekspresinya selalu berubah serius, dan dia menunjukkan sedikit rasa khawatir terhadap pedang abadi. Luo Wucheng adalah murid terakhir Li Changsheng, dan dikabarkan bahwa ia telah menjadi pewaris pedang abadi. Ia dapat bersaing untuk mendapatkan tempat nomor 1 di antara generasi muda Sekte Tao. Yang membuat Ziyin semakin tidak senang adalah pria ini juga cukup tampan. Meskipun penampilan Luo Wucheng sedikit lebih buruk, itu masih cukup untuk memikat ratusan wanita. Dibandingkan dengan Ziyin, dia memiliki kulit kecoklatan dan tubuh yang lebih maskulin. Orang-orang selalu mengkritik Ziyin karena alasan itu, jadi dia secara alami memperlakukan Luo Wucheng sebagai lawan yang tangguh. Terlebih lagi, Luo Wucheng adalah kakak laki-laki Pericu. Keduanya berasal dari sekte yang sama, jadi mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk tumbuh lebih dekat satu sama lain daripada yang lain. Hanya memikirkan hal itu saja membuat Ziyin gila karena cemburu. Ketika dia melihat arah dari mana Ziyin muncul, ekspresi Luo Wucheng menjadi sedikit tidak menyenangkan saat dia bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sekitar halaman adik perempuanku larut malam seperti ini? Gunung Valet bukan rumahmu, apakah kau mencoba memberitahuku apa yang harus kulakukan?" Ziyin mencibir, "Lagi pula, Pericu bukan hanya adik perempuanmu. Dia juga memanggilku kakak laki-laki." Luo Wucheng melotot, jari-jarinya tanpa sadar mulai membelai gagang pedangnya. Ekspresi Ziyin berubah serius. Dia mempersiapkan diri sambil berkata, "Apa, kau ingin bertarung? Orang lain mungkin takut pada pedang abadi milikmu, tapi aku tidak." Luo Wucheng menurunkan jari-jarinya dari pedangnya dan berkata, "Aku pasti akan secara pribadi merasakan apakah pedangmu sama tangguhnya dengan mulutmu selama kompetisi besar ini." Dia tahu Ziyin juga memiliki reputasi yang cukup hebat. Hampir tidak ada peluang untuk menaklukkannya tanpa menimbulkan keributan. Dengan semakin dekatnya persaingan sekte-sekte Taois besar, Gunung Valet melarang pertempuran pribadi. Semua yang melanggar aturan akan kehilangan kualifikasi mereka. Dia tidak ingin melakukan sesuatu yang gegabah dan bodoh sekarang. Ziyin mencibir dan berkata, "Begitu juga." Luo Wucheng tidak lagi memerhatikannya. Dia berbalik dan berjalan menuju halaman cucuyan. Dapatkan bab terbaru di novelbin.com. Apa yang kau lakukan di sana larut malam begini? Ziyin bertanya, tiba-tiba panik. Meskipun dia belum memiliki hubungan apapun dengan cucuyan, dia merasa sangat tidak senang melihat pria lain mendekatinya. "Apakah kami, saudara seperguruan, membutuhkan orang luar sepertimu untuk mengomentari apa yang kami lakukan?" Luo Wucheng membalas dengan mencibir. "Saudara seperguruan," Ziyin mencibir. "Dia bahkan tidak mau tinggal bersama kakak senior sepertimu. Apakah kamu benar-benar tidak punya rasa kebijaksanaan?" Iklan oleh Pub Future. Luo Wucheng tersedak. Ia segera berkata, "Itu hanya karena ketua sekte yang lebih suka kedamaian dan ketenangan, jadi itulah mengapa mereka tinggal di sini sendirian. Itu tidak ada hubungannya dengan adik perempuan Chu. Aku sarankan kamu jangan pergi. Pericu sudah tidur. Kamu hanya akan membuang-buang waktu dengan pergi," kata Ziyin. Dia tidak bisa menahan sedikit rasa bangga, seolah-olah dia tahu rahasia besar tentang cucuyan. Luo Wucheng tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada mengejek, "Jika seorang wanita berkata dia akan tidur, bukankah itu sama saja dengan berurusan dengan seekor lalat dengan penuh kebijaksanaan? Kamu bahkan mempercayai hal seperti itu." Setelah itu, dia berjalan mendekat dengan percaya diri. Ekspresi Ziyin berubah beberapa kali. Mungkinkah itu benar-benar yang dikatakan orang ini, bahwa Pericu hanya mengatakan itu untuk mengusirku dengan setengah hati? Tidak, tidak mungkin. Pericu memperlakukanku berbeda dari yang lain, tidak mungkin itu yang terjadi. Namun,
dia tidak bisa pergi begitu saja. Dia memutuskan untuk bertahan dan melihat bagaimana keadaan Luo Wucheng. Di dalam ruangan, Zuan menatap wanita cantik di bawahnya dengan ekspresi misterius, berkata, "Kamu dan ayam itu, hubungan. Macam apa yang kamu miliki dengan si Yin? Kenapa dia datang menemuimu larut malam begini?" Seluruh tubuh Chu Chuyan bergetar. Pria ini menggodanya dengan cara yang paling membuatnya kesal. Namun, dia khawatir pria itu akan berpikir aneh dan menjelaskan, "Dulu, aku pernah mengunjungi sekte kesedihan surgawi untuk mengantarkan surat. Saat itulah aku pertama kali bertemu dengannya. Dulu, dia selalu berusaha menemuiku untuk mengobrol, tetapi aku tidak pernah terlalu memperhatikannya." Dia bernapas dengan berat saat berbicara. Wajahnya merah muda cerah, matanya yang indah setengah terbuka, dan kata-katanya sulit dipahami. "Itu lebih seperti istriku yang penurut gelombang," kata Zuan sambil mengangguk puas. Dia menundukkan kepalanya untuk menciumnya lagi. Chu Chuyan mengerang. Ia merasa seolah-olah telah melupakan pedang kepingan salju yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun. Tampaknya ada api yang menyala di dalam dirinya, mencairkan semua salju menjadi air. Zuan tiba-tiba mengerutkan kening. Namun, Chu Chuyan berada di tempat yang berbeda secara mental, jadi reaksinya sedikit lebih lambat. Dia bertanya dengan tenang, "Ada apa?" Zuan melirik ke arah pintu. Tak lama kemudian, Luo Wucheng memanggil, "Adik perempuan gelombang." Alis Chu Chuyan yang indah berkerut. Bahkan dengan sifatnya yang acuh tak acuh, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit kesal. Apakah ini tidak akan pernah berakhir? Mengapa mereka terus menggangguku di saat seperti ini? Tetap saja, dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Dia hanya bisa bertanya, "Mengapa kamu di sini, kakak senior?" Jantung Luo Wucheng berdebar kencang. Ia berpikir, mengapa suara Chu Chuyan terdengar begitu manis dan indah hari ini. Setelah ia sedikit tenang, ia berkata dengan percaya diri, "Adik perempuan, Gunung Valet ini terkenal dengan energi ungu yang kaya, yang menyimpan banyak misteri. Biasanya, bahkan sekte besar tidak dapat datang ke sini untuk menjelajahi tempat ini. Kita telah berhasil memperoleh kesempatan langka untuk menjadi tamu Gunung Valet, jadi bagaimana kalau kita melihat-lihat? Kita mungkin dapat menemukan beberapa rahasia tempat ini." Dia tahu bahwa dengan kepribadian Chu Chuyan, tidak mungkin baginya untuk menyetujui kencan malam. Namun, jika dia menggunakan Ki Ungu misterius sebagai alasan, tidak banyak kultivator yang bisa menolaknya, terutama seseorang seperti dia yang sangat peduli dengan kekuatan mentalnya. Ki Ungu yang kaya hanya muncul saat matahari terbit setiap hari. Investigasi semacam itu berarti mereka akan menghabiskan malam bersama. Meskipun tidak akan terjadi apa-apa, itu akan sangat bermanfaat untuk mendekatkan hubungan mereka. Memem gelombang, erangan pelan terdengar dari dalam ruangan. Kedengarannya sangat manis dan tak terkendali, tetapi juga gugup dan kesal. "Jadi adik perempuan setuju?" Luo Wucheng bertanya dengan gembira. Pada saat yang sama, dia merasa itu sangat aneh. Mengapa suara adik perempuannya terdengar sangat aneh? Mungkinkah sesuatu yang buruk terjadi saat berkultivasi? Pikirannya tidak tertuju kemanapun, karena Chu Chuyan biasanya tidak dapat dirusak, bagaikan peri di awan. Bagaimana mungkin dia membayangkan bahwa dia ditekan di bawah seorang pria? Beberapa saat kemudian, Chu Chuyan menyesal, "Maafkan saya, saudara senior. Saya sedang berevolusi, jadi saya tidak akan keluar." Luo Wucheng menghela napas lega. Dia termotivasi, seperti yang diharapkan. Dia bertanya, "Apakah adik perempuan membutuhkan bantuanku?" "Baru saja, suaramu terdengar seolah-olah ada bahaya yang mengancam."